bersyukur alhamdulillah atas karunia nikmat Allah berupa nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Kita bisa bermuajahah untuk membuka silaturahim dalam rangka kami. Hanya taman surganya Allah yang ada dalam dunia, yakni adalah majelis kami. Jadi siapapun kita yang menjadi umat baginda Rasulullah, jika ingin menemukan taman surga Allah, mau tidak mau kita harus ada di majelis kami. Apakah itu seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau seumur hidup, tidak ada putus. Wala ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi adanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki dan bagi setiap perempuan yang Islam. Para di sini tiga macam. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu akhlak. Hanya qaidah mengatakan man tabahhala fil fikih faqad tasawwafa. Siapapun orangnya yang tabahul dalam ilmu fikih, insyaallah dia masuk dalam kategori mendekati tasawuf. Kenapa? Semua langkah kehidupannya melalui SOP agama. Mulai dari air saja, kalau paham dan memahami, maka air macam-macam. Ada air kalori, ada air najis, ada air musta'mal. Maka mana yang masuk air kalori, mana masuk air musta'mal, mana yang masuk air tahirun tahir. Maka itu yang harus kita pahami. Maka ketika bicara sholat nih, sholat itu kuncinya ada di wudu. Wudu itu kuncinya ada di toharoh. Toharoh kuncinya ada di air. Jadi berkesinambungan, berkaitan. Nah, jangan asal basah aja. Mohon maaf umpamanya junub, yang penting bahasanya sampoan. Nggak paham bagaimana syarat rukun ketika mandi, syarat rukun ketika berwudu. Itu harus kita pahami. Itu yang disebut dengan ilmu fikih. Jadi kalau kita mau usul kepada Allah, jangan diambil ujungnya, tapi ambil yang dasarnya dulu. Bagaimana cara beribadah diawali dengan air? Bagaimana ketika kita bertemu dengan air? Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a qawli. Bersyukur kepada Allah karena syukur merupakan fondasi ibadah. Syukur itu merupakan fondasi ibadah. Apapun ibadahnya, fondasinya adalah syukur. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengajiannya di awal aja ya, karena pengajian majlis taklim dan zikir satu kesatuan, dua-duanya mudah-mudahan dapat ya. Amin. Di zikirnya kita ada kirim hadiah, selain kita zikir merupakan pribadi masing-masing, keluarga, kemudian masyarakat, jamaah umat Islam. Kenapa? Karena bulan Shawwal ini luar biasa. Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani memberikan penyampaian kepada kita dalam kitab yang menjadi kitabnya ya. Wa naqala ba'dul fudola annahu warada anna bala muqaddar fis sana. Jadi sesungguhnya yang namanya bala yang sudah menjadi ketentuan Allah, hak prerogatif Allah. Nah itu diturunkannya setahun sekali. Bulannya tepat bulan sekarang, bulan Shawwal. Gak tanggung-tanggung. 320.000 macam hal. Bukan hanya kepada manusia, kepada seluruh makhluk Allah yang ada di alam dunia. Jadi maka dengan modal permohonan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di dalam hadis di sini Rasulullah mengajarkan kepada siapa? Ponakannya bernama Sayyidina Abdullah
Abdullah bin Abbas, putra daripada pamannya bernama Sayyidina Abbas. Ya gulam atau ya gule, wahai ponakanku. Yang pertama adalah ihfal. Ihfal itu adalah mohon penjagaanlah kepada siapa? Ya hafid dalam Asmaul Husna. Allah memiliki nama Asmaul Husna 99 nama. Di antara 99 ada yang namanya Ya Hafid. Ihfal, mohon penjagaan kepada siapa? Ya Hafid, kepada zat Allah yang Maha Hafid, yang Maha menjaga. Itu ya, itu yang pertama. Maka dalam Quran, fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Dimanapun kita berada, fadhkuruni, ingat, zikir, ingat kepada aku kalian, azkurkum, maka aku akan ingat kepada kamu. Maka yang beragama Islam, apapun aktivitasnya, jangan lepas minimal bismillah. Rasulullah memberikan penyampaian kepada kita, kullu dzibarin la yubda'u basmalah fahuwa ajdar. Apapun hal harian, apapun amalannya, apapun ritualnya, apapun rutinitasnya, bismillah jangan tidak. Kullu dzibarin la yubda'u basmalah, apapun itu perkaranya yang tidak diawali dengan bismillah, fahuwa ajdar, maka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan hal besar, hal kecil, masuk toilet saja bismillah. Baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, selangkahkan kaki kiri. Di dalam toilet jangan ngapa-ngapain. Etikanya tidak boleh menghadap ke arah kiblat, haram hukumnya menurut fikih. Atau menghadap ke sana tuh, ke timur. Haram juga, apalagi posisinya berdiri, haram hukumnya. Ada yang masih senang berdiri. Sekarang jangankan di tempat-tempat yang mewah, masjid saja sudah mengajarkan disuruh BAK-nya berdiri. Dijajar ke sana, suruh berbaring ke sana, bisa saja saling melihat kanan kiri. Bahaya juga, sudah auratnya diperlihatkan, posisinya berdiri. Ketika masuk ke dunia medis, luar biasa. Ketika Rasulullah lewat ke sebuah kuburan orang Islam di masa Rasulullah, kebanyakan yang disiksa di alam kubur karena permasalahan buang air kecil yang sembarangan. Kadang-kadang berdiri, tengok kiri, tengok kanan. Itu yang listrik yang punya saraf, aja dipipisin. Cebok 2 kali, istinja 2 kali. Jangan-jangan itu yang menyebabkan kita nanti hal-hal yang sepele sebetulnya, hal-hal yang sepele, bukan hal-hal yang besar. Jadi ibadah itu harus dari dasarnya dulu yang dibenahi. Ada lagi sekarang macam-macam penyakit, ada yang namanya kehalang batu lah, intinya susah lah. Jangan-jangan BAK-nya tidak mengikuti SOP ilmu fikih. Jangan-jangan. Harusnya jongkok, siapapun mau laki-laki mau perempuan jongkok, jangan mengarah kiblat, jangan asal BAK sembarangan. Ini kadang-kadang juga udah berdiri nyari lubang apa aja dikencingin. Nah, itu juga tidak bagus menurut agama. Ya kan? Ada tuh kewajiban setelah BAK, wajib hukumnya istibro, ngedehen. Kalau nggak ngedehen masih ada sisa, saat berdiri lagi padahal udah istinja, udah cebok bersih menurut kita. Tapi ketika berdiri tanpa dibarengi dengan istibro, ngedehen 3 kali sambil dipijit. Nah, pijitnya begini, jangan begini, bahaya. Apalagi sering gitu ya, 3 kali saja cukup. Nah, ngedehen begitu. Itu fikih memang jorok tadi, tujuannya untuk kebaikan, beribadah kepada Allah dan untuk kesehatan juga. Kenapa mandi disunahkan, berwudu dulu, jangan langsung? Karena memang kesehatan begitu. Kenapa gerakan sholat sampai sekarang nggak berubah? Ternyata gerakan sholat adalah gerakan yang satu-satunya gerakan tidak tertandingi oleh gerakan apapun, oleh gerakan senam apapun yang diciptakan oleh manusia. Gerakan sholat, kalau kita benar sholatnya, insya Allah sehat.
Semua ibadah harinya kesehatan. Semua puasa lah, kasih maka sehat. Ya kan? Banyak tuh yang kena diabetes. pakai puasa, gue sehat. Ya, sehat. Asal yakin. Asal ya? Yakin. Ya. Gitu. Jadi kadang-kadang ada 3 macam yang diinfokan oleh malaikat langsung yang berbahaya untuk manusia. Pertama adalah angin. Angin itu berbahaya. Tidak semua angin baik. Ada yang jahat angin itu. Ada angin yang jahat. Maka malaikat Jibril memberikan penjelasan terhadap baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ayo mohon perlindungan sama Allah dari angin. Minrihil ahmar, disebut angin merah. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari angin merah. Nah, kalau ini kita baca tuh, ada tuh tiba-tiba orang ini mohon maaf ya, ada yang lagi ngopi anteng-anteng peluk aja mati. Ada yang begitu modelnya. Iya. Yang kedua adalah darah. Darah juga sama. Darah juga nggak semuanya baik. Ada yang jahat darah itu. Wadamul aswad, darah hitam yang membuat kaku di dalam badan, nggak mengalir si darah itu, namanya darah jahat dalam pandangan agama. Dalam medis ya mungkin ceritanya berbeda-beda, tersumbat lah, ya macam-macam. Padahal Islam sudah jauh-jauh dari memberikan info. Bahkan medis pun datangnya dari Islam. Ibnu Sina, dokter, profesor Islam yang mula-mula menjadi dokter kemudian menjadi rujukan seantero alam jagat raya ini. Islam yang pertama menemukan, bukan yang lain. Islam itu luar biasa sebetulnya. Ulama-ulamanya luar biasa, komplit semuanya. Tapi terkadang kita masih saja mengandalkan logika yang gak jelas, yang tidak ada sandarannya ke dalam agama. Musnad itu harus jelas. Musnad, sandaran harus jelas. Jangan sampai ngaco gitu. Kemudian yang terakhir adalah Da'il akbar, penyakit yang sangat berbahaya. Sebenarnya diingatkan sama malaikat Jibril atas perintah Allah. Ada angin merah, ada darah hitam, ada penyakit yang berbahaya. Mohon sama Allah karena semuanya makhluk Allah yang menggerakkan Allah. Kemudian kita hanya bisa mengikuti secara fikih. Secara fikihnya bagus, insya Allah dengan sendirinya tertolak semuanya. Makan juga kalau menurut ilmu fikih sehat jadinya, ya kan? Makan berdiri, lari, bahkan gitu ya. Ya ini yang nggak bisa nampung lah langsung ke sini. Disuruhnya tuh makan tuh begini nih, duduk. Bahkan ada yang begini tuh, begitu. Ada yang begitu tuh, ada yang begitu. Makan begitu, ada yang begitu tuh makan. Bagus itu begitu. Jadi nggak langsung. Jadi bisa balik lagi. Setelah makan selesai jangan minum. 1 jam tahan baru minum. Kori biasanya. Kalau makan sambil minum. Makan juga habisin tuh. Lihat tuh di videonya tuh yang tadi. Apa dilamotin begini. Sampai satu nasi pun diambil lagi dimakan. Ya kita makannya. Iya kadang-kadang setengah. Soalnya Sampah. Sampah. Berarti di situ etika kita yang kurang. Jangan-jangan itu perilaku kita. Sakit itu adalah bagian daripada perilaku kita karena jelas di sini. Walaupun itu adalah perilaku kita, hakikatnya Allah sayang. La khairu fi abdin la yadhabu malahu wa la yastimu jismahu. Innallaha idza ahabba abdan, ketika Allah cinta terhadap seseorang, ibtala maka Allah uji. Diujinya dengan macam-macam, dengan sakit, dengan harta. Harta juga sama diuji. Iya, semua yang ada dalam diri manusia hakikatnya adalah ujian. Semakin Allah sayang, semakin kita diuji. Semakin sobat, abdul amal as-sabr. Paling utamanya amal adalah sobat. Namun hadiah sekarang. Hadiah ya. Hadiah itu seringkali ini jadi kontroversi. Di sini penjelasannya ada di Tazkirah Usul. Ada 3 buku ini referensinya. Kanul Wafili, Nihayatul Zaid, sama Tazkirah Usul. Di sini kaitan dengan